Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Johan Ahadi Chandra dari Universitas Negeri Malang. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara konfigurasi share hosting server menggunakan Debian 9. Sebelumnya kita pelajari dulu apa itu share hosting. Jadi share hosting merupakan layanan hosting yang digunakan secara bersama-sama oleh pengguna lainnya. Jika diibaratkan seperti gambar di samping ya, ini ada sebuah kotak besar di mana kotak tersebut adalah sebuah server yang di dalamnya digunakan secara bersama-sama oleh banyak pengguna. Jadi satu server digunakan oleh banyak pengguna. Jika diibaratkan, share hosting ini seperti sebuah rumah dengan beberapa penghuni di dalamnya. Akun hosting itu dibiarkan sebagai para penghuni rumah. Nah, jadi sebuah rumah memiliki berbagai fasilitas yang digunakan secara bersama-sama. Ya, seperti ini, para penghuni atau pengguna layanan share hosting berbagi resource dan kapasitas server secara bersama-sama. Jadi, apabila ada sebuah atau seseorang pengguna yang menggunakan resource berlebihan, maka akan berdampak dengan pengguna yang lainnya. Untuk kelebihan dan kekurangannya yaitu, untuk kelebihannya terlebih dahulu, harganya yang terjangkau, lalu share hosting relatif lebih murah dibandingkan dengan VPS dan cloud hosting. Yang kedua yaitu keamanan, pembaruan, dan pengelolaan server yang dilakukan oleh penyedia layanan hosting. Ya, jadi biasanya untuk share hosting ini, para penyedia layanan share hosting sudah memberikan berbagai fitur seperti keamanan, pembaruan, dan pengelolaan server. Namun untuk kekurangannya, yaitu karena banyak website berjalan di server yang sama, kadang aksesnya lambat, jadi trafficnya itu banyak. Yang kedua yaitu terdapat banyak batasan penggunaan dan sumber daya, ya karena tadi sebuah servernya digunakan secara bersama-sama, jadi resource-nya harus berbagi antar pengguna. Lalu yang ketiga itu adalah karena server digunakan bersamaan, jika salah satu pengguna yang menyebabkan gangguan atau overload, maka pengguna lain di server yang sama berpotensi terkena dampak gangguan. Ya, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk konfigurasinya kita memerlukan beberapa file, yaitu pertama yaitu installer Debian. Di sini saya menggunakan Debian 9. Lalu yang kedua menggunakan virtual machine. Di sini saya menggunakan VMware Workstation 15. Untuk VMware-nya terserah kalian bisa menggunakan VMware ataupun virtual machine lainnya. Oke, langsung saja untuk praktikumnya, mari kita langsung ke laptop. Baik, langkah pertama untuk konfigurasi share hosting pada Debian 9, langsung saja kita masuk ke Debian-nya menggunakan akses root, passwordnya juga root. Lalu kita lihat dulu IP A dengan IP A, lalu kita lihat ENS-nya. Nah, di sini kita menggunakan ENS33. Lalu kita setting network interface-nya seperti ini. nano/etc/network/interface. Nah, di sini kita tambahkan 3 IP baru, auto ENS33 1. Nah, ini ENS ini tergantung dengan apa yang sudah kita lihat tadi. Kan kita tadi lihatnya ENS33, tapi tergantung dengan virtual machine kalian. Kalau berbeda silakan samakan dengan yang ada di IP A tadi. Lalu iFace ENS33 1 inet static, address-nya 30.30.30.1/nya 27, netmasknya 27. Kita buat 3 auto ENS33, 2 device ENS33, 2 inet static, lalu address-nya 30.30.30.2, subnetnya sama 27, auto ENS33
IVs DNS 33 inet static address-nya 30.30.30.3/27. Nah, untuk addressnya ini terserah kalian. Di sini untuk lebih mudahnya saya menggunakan addressnya IP-nya 30.30.30 dan .1, .2, .3 untuk ini domain pertama, untuk domain kedua dan domain ketiga. Kita save dengan cara Ctrl O, Enter, dan Ctrl X untuk keluar. Lalu kita restart dulu layanan networkingnya dengan cara service networking restart. Nah, setelah tidak ada error, maka kita menginstal layanan pin 9, Apache 2, dan DNS utils. Untuk itu pertama-tama kita setting dulu. Kita masuk, pilih installer untuk CD kedua untuk bisa menginstal layanan tersebut. Kita pilih ini CD 2, kita klik OK, lalu kita connect. Setelah connect, kita ketikkan apt/cd-rom add. Enter. Oke, setelah selesai baru kita install apt install pin 9 DNS utils dan juga Apache 2. Enter. Yes. Lalu kita memasukkan DVD satunya lagi. Cara kita disconnect dulu. Lalu kita settings. Kita pilih yang DVD satunya, CD satunya. Ini pilih yang satu, lalu OK. Setelah OK, lalu kita konekkan lagi. Oke, enter. Kita tunggu loadingnya. Nah, kita diminta untuk memasukkan CD kedua lagi. Settings saja langsung, nggak apa. Settings, kita pilih yang CD kedua, lalu kita klik OK. Kita langsung enter lagi. Nah, setelah selesai, installingnya selesai, kita masuk ke folder bin. Caranya dengan cara cd/etc/bin. Lalu kita masuk nano name conf default strip zones. Nah, di sini kita tambahkan domain yang akan kita gunakan. Di sini tulisan localhost ini kita ubah menjadi domain 1. Kita namakan domain kita menjadi domain 1, domain 2, dan domain 3. Atau kayak gitu gini aja, share1.com. Kita gunakan kata-kata share ya, share 1 untuk domain 1, share 2 untuk domain 2, dan share 3 untuk domain 3. Lalu ini 127 kita ubah menjadi IP kita tadi 30.30.30.30. Lalu selanjutnya kita tambahkan untuk domain kedua dan domain ketiga
zone shared2.com, type-nya master, lalu file /etc/bin/db.2 enter kurung koma. Nah, ini untuk domain kedua, namanya shared2.com, filenya etc bin lalu db.2. lalu kita, maaf ini typo, zone zone 2 shared3.com, type-nya master juga, koma file /etc/bin/db.3 koma enter. Nah, setelah selesai kita save lagi. Setelah itu kita copy file db lokal dengan nama baru, yaitu db.2 dan db.3. Caranya seperti ini, cp db.lokal menjadi db.2. Kita ulangi lagi untuk db.3. Oke, setelah itu edit file db lokal seperti konfigurasi berikut ya. db.local. Nah, kita akan ganti tulisan localhost menjadi shared 1. Caranya adalah di replace, caranya klik Ctrl dan backslash. Lalu apa yang ingin di replace adalah localhost, di replace menjadi shared1.com. Klik enter, lalu shift A untuk mereplace semuanya. Lalu kita hapus ini, dihapus dijadikan dengan domain yang kita buat tadi, 30.30.30.1. lalu kita save dengan Ctrl V. Kita ada juga db2 dan db3 nya sesuai dengan nama domainnya dan juga IP domainnya. Kita replace lagi localhost, dirubah menjadi shared2.com, enter, replace all. Kita ganti ini menjadi 30.30.30.2. Ctrl O, Ctrl X. Kita hapus, ubah lagi db3 sama Ctrl backslash localhost, ganti menjadi shared3.com, enter, shift A, lalu kita hapus bagian bawahnya, ganti menjadi 30.30.30.3. Oke, setelah selesai, enter. Kita cek dulu ya db2 nya, db2 sudah benar, db3 nya benar, lalu db lokalnya 1. Oke, sudah benar ya. Jadi selanjutnya kita ubah konfigurasi pada file db127. Ini untuk memasukkan semua domain yang sudah kita buat tadi. Kita replace lagi localhost, di replace
menjadi shared1.com. Ini menjadi website utamanya kita adalah, domain utama adalah shared1.com. Lalu ini kita ubah. Ini kita tambah 2 in ptr shared2.com, 3 in ptr shared3.com. Oke, kita save. Kita akan menambahkan sebuah file, yaitu membuat file resolve.conf. Langsung saja di folder bin ini kita tambahkan nano resolve pakai v ya .conf. nano resolve.conf. Kita akan membuat name servernya itu adalah IP yang utama tadi, 30.30.30.1. kita save. Oke, enter. Setelah itu kita akan merestart layanan bin-nya dengan cara service bin 9 restart. Nah, sudah di restart. Lalu setelah berhasil, maka saatnya konfigurasi Apache 2 dengan cara masuk ke folder set available. Caranya adalah cd spasi etc Apache 2, lalu cd site file apply. Nah, di dalam sini kita akan konfigurasi file default conf-nya. Ini nano 000/default.conf. Di sini kita ganti server name-nya menjadi server name yang sudah kita buat tadi. Menjadi yang pertama adalah shared1.com kan. Lalu dokumen root-nya kita hapus, kita ganti menjadi /home ini untuk domain yang pertama menjadi shared1 ini ya. Kita save, Ctrl X. Nah, ini kan untuk domain nomor 1. Kita kopikan saja file ini untuk domain yang nomor 2 dan nomor 3. Jadi default.jp untuk copy, jp 000/default.conf menjadi namanya shared2.conf. Nah, ini untuk domain 2-nya. Lalu shared3.conf. Setelah itu lakukan konfigurasi untuk domain yang nomor 2 dan domain nomor 3 dengan cara nano diganti share2. Nah, di sini kita ganti server name-nya sesuai dengan namanya file ya, share2, lalu ini ganti juga menjadi 2. Save. Lalu kan juga pada yang ketiga share3.conf, kita ubah server name-nya menjadi 3. Ini juga kita ganti menjadi 3, lalu di save. Selanjutnya lakukan konfigurasi pada file apache2.conf dengan cara berikut. Caranya yaitu nano /etc/apache2/apache2.conf. Nah, di sini kita langsung scroll ke bawah saja. Bahwa kita cari yang namanya directory.
Nah, di sini kan ada direktori yang atas sendiri. Direktori yang atas sendiri kita tambahkan tulisan home. Lalu untuk all override-nya kita ganti all. Lalu require all-nya kita ganti granted. Oke, setelah selesai kita save. Setelah itu saatnya mengaktifkan masing-masing konfigurasi domain dengan cara insight. Caranya A2 insight. Pertama tadi kan untuk domain pertama namanya 000.default.conf. Nah, ternyata sudah enable ya. Kedua adalah set2.conf. Oke, di enable. Yang ketiga adalah share3.conf. Nah, setelah selesai kita menambahkan user. Kembali dulu dengan cara sebelum itu kita melakukan restart layanan Apache terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan cara systemctl restart Apache 2. Nah, setelah di restart lalu kita menambahkan user. Caranya adalah add user, namanya misalkan share1 yang pertama. Kita bikin passwordnya misalkan yang mudah saja 123 kosongi aja. Yes. Lalu kita buat untuk yang kedua add user 2, passwordnya sama aja, mudah. Kita tambahkan juga yang ketiga 123 enter, kosongi, yes. Nah, setelah itu kita akan membuat halaman indeks untuk masing-masing domainnya. Caranya masuk terlebih dahulu ke dalam folder dari domain tersebut. Caranya adalah cd/home/ kita lihat dulu sini ada apa aja. Nah, kita masuk ke share1. Kita bikin indeksnya untuk HTML-nya, untuk tampilan pada websitenya nano index.html. Oke, kita misalkan ini headernya, selamat datang di domain 1. Kita save, kita masuk lagi kayak gini, home/share2. Kita tambahkan nano tadi ya, index HTML. Kita buat lagi H1, headernya selamat datang di domain 2, seperti itu. H1 lagi, close. Lalu kita save, Ctrl O, enter, lalu Ctrl X. Kita masuk juga di folder share3. Kita buat juga H1 selamat datang di domain 3/H1. Kita save. Oke. Nah, pada di sini kita sudah selesai menyeting tampilan untuk masing-masing domainnya. Selanjutnya kita akan mengecek apakah share hosting ini berhasil atau tidak. Caranya yang pertama adalah membuka control panel atau langsung saja di sini.
klik kanan lalu open network dan internet settingsnya. Kita akan ubah IP kita agar bisa berkomunikasi dengan kita properties. Di sini kita pilih ini, kita ubah misalkan 30 4, lalu kita klik OK. Kita coba disable dulu networknya, terus kita enable lagi. Nah, setelah itu kita masuk ke Debian, pilih VM ini, lalu klik settings. Lalu kita akan pilih network adapter dari VM-nya. Nah, ini network adapter, kita pilih custom ya, pilih host only. Oke. Kita coba ping dulu 30.30.30.4. Nah, kita bisa ping ya. Untuk mengakhiri, lalu kita buka browser, kita coba apakah domain kita sudah bisa diakses dari sini. Untuk kita cek dulu ya, Windows R CMD, apakah bisa ngeping ke dalam VMware-nya. 30.30.1. Saya reply. Kita coba lihat dulu di sini network tadi. Nah, di propertiesnya sini tadi sepertinya masih ada kesalahan. Nah, untuk DNS-nya kita samakan ya, di 30.30.1. Klik OK. Kita coba disable dulu. Lalu kita enable. Oke, setelah itu kita coba di sini. Apakah bisa? Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah terhubung. Kita coba share 1.com. Nah, masing-masing websitenya sudah bisa terkoneksi dalam satu server yang sama. Nah, berarti konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi berhasil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.